Oke, kali ini kita akan membahas soal tentang listrik statis. Di sini ada sebuah soal. Pada setiap titik sudut segitiga sama sisi dengan sisi 2/3 terdapat muatan positif Q. Nah, yang ditanyakan apa ini? Kemudian kuat medan dan potensial listrik di pusat segitiga ini dengan K sebagai tetapan berturut-turut adalah. Jadi yang ditanyakan adalah kuat medan dan potensial listrik di pusat segitiga. Oke. Jadi kita harus menggambarkan dulu segitiganya itu seperti apa. Segitiga sama sisi kan. Nah, anggap aja ini segitiga sama sisi. Kemudian di setiap titik sudut segitiga ada muatan positif Q. Ini ada muatan positif Q, muatan positif Q, dan positif Q. Dengan sisi-sisinya adalah 2/3. 2/3. Nah, kemudian ditanya adalah kuat medan dan potensial di pusatnya. Nah, berarti di pusat ini berapa kuat medan dan potensialnya. Oke, pertama kita lihat dulu berapa kuat medannya. Nah, berarti kan di titik ini dia mendapatkan pengaruh medan dari 3 muatan ini. Berarti kalau dari ini misal muatan 1, 2, 3 gitu ya. Nah, berarti titik ini mendapatkan pengaruh medan dari muatan 1 arahnya ke sini kan. Karena kan positif, berarti keluar. Kemudian titik ini juga mendapat pengaruh dari muatan 2 arahnya ke sana juga. Kemudian dia juga mendapat pengaruh dari muatan 3 yang arahnya ke sini. Nah, sehingga di titik ini dia memperoleh pengaruh dari 3 muatan itu tadi dengan besar yang sama. Karena muatannya kan sama, Q semua kan. Nah, sehingga medan di pusatnya pasti 0. Saling meniadakan kan ini. Nah, seperti itu. Sama besar dan jaraknya sama juga. Nah, jarak ini ke sini sama dengan ini ke sini, sama juga dengan ini ke sini. Nah, kalau misal muatannya beda dan jaraknya berbeda, atau misalnya ini bukan segitiga sama sisi, misal segitiga sama kaki, nah itu mungkin dia tidak 0 karena jarak antar muatannya itu berbeda gitu. Oke. Nah, kalau ditanya kuat medannya 0 gitu. Nah, sekarang kita lihat di opsi yang ada nolnya kan, kalau nggak D ya E kan. Nah, sekarang kita cari potensial listrik di pusat segitiganya berapa. Nah, kita ingat rumus potensial listrik itu gimana? V sama dengan kalau ada banyak muatan berarti sigma K Q per R gitu kan. Oke. Nah, karena K dan R itu sama semua, bisa kita keluarkan K per R sigma Q. Nah, kan gitu. Kemudian Q-nya apa saja? K per R, Q-nya kan ada Q1 plus Q2 plus Q3. Oke, berarti K per R kali 3Q. Q1-nya kan Q di sini. Diketahui dengan muatan Q. Q1-nya Q, Q2-nya Q, Q3-nya juga Q, sehingga dijumlahkan menjadi 3Q gitu. Nah, sekarang berapa R-nya? Nah, R itu kan jarak titik terhadap muatannya. Nah, jarak ini ke sini berapa? Nah, berapa ini R-nya? Itu kan. Ini juga berapa? Nah, gitu. Oke, saya gambar lagi ya enak. Nah, ini kan 2/3. R-nya kan di sini. Ini R. Nah, sekarang bagaimana mencari R-nya? Ingat, ini di materi titik berat juga sudah ada untuk mencari titik atau pusat massa dari sebuah segitiga. Misalnya titiknya saya kasih R gitu ya. R itu sama dengan 2/3 dari tingginya. R itu ini sampai pusat sih, puncaknya sini ya. Ini R. Berarti R itu 2/3 tingginya. Nah, sekarang tingginya berapa? Kita cari tinggi dulu. Tingginya kan ini. Nah, bisa kita cari lewat Pitagoras. Sekarang ini berapa ini? Nah, ini sampai sini kan 2/3. Berarti kalau tengahnya sampai sini, berarti akar 3. Oke, berarti sehingga T sama dengan akar 2/3 kuadrat dikurangi
kurangi akar 3 kuadrat. Oke, sehingga ini berapa ini? 2 akar 3 dikuadratkan 12 min akar 3 dikuadratkan 3. Berarti 2 min 3 9, akar 9 3. Oke, berarti T-nya kan ketemu 3. Kita masukkan ke sini. 2/3 kali 3. Sehingga R-nya sama dengan 2. Oke, R-nya ketemu 2. 2 kita masukkan ke sini. 2-nya yang kita masukkan ke sini. Berarti K/2 kali 3 Ki. Itu sama dengan 3/2 K Ki. Nah, ini harusnya kurang K ini ya soalnya ini. Nah, berarti yang benar itu ini ada K-nya semua. Nah, yang benar itu adalah option yang D, 3/2 K.